Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan memenuhi tugas tentang video pemahaman nilai-nilai Pancasila dan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila. Saya Asmiatul Hasanah, Ilmu Sejarah angkatan 2023, dan teman saya Ayumi Abiwadani Putri Henida, Ilmu Sejarah angkatan 23. Hai, perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Izas dari Prodi Ilmu Sejarah Angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dari Prodi Ilmu Sejarah Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Danadek Samerda Wicaksono. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah Angkatan 2023. Saya dari kelompok 4. Kenalkan, Ayumi, aku Arinda Eka Maharani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Saya Najla Nazifa dari Pendidikan Sosiologi 2023. Saya Keisha Dindayu Permata dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2023. Saya nama aku Nisa Una Fatima dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Jadi pertanyaan yang pertama yang terlintas di pikiranku tentang Pancasila gitu ya. Pancasila ini adalah dasar untuk kita melakukan nilai-nilai kehidupan gitu loh, sebagai landasan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia untuk melakukan kehidupan, atau kalau dalam pemerintahan sendiri itu kan sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan gitu ya, harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila gitu. Tidak boleh menyimpang gitu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang mencakup seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu kayak ideologi ya. Tapi itu kemarin kayak dapat mata kuliah. Itu kayak dapat penjelasan gitu kok. Ideologi itu kan berkaitan sama kayak pemikiran seorang gitu kan. Jadi kalau ideologi suatu negara bisa diterapin di suatu negara, tapi nggak bisa untuk pemikiran setiap orang kayak gitu. Ya, kalau menurut saya sih Pancasila bisa disebut ideologi negara lah ya. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari utamanya adalah untuk mengatur kehidupan kita supaya sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada putri-putri Pancasila ini, karena Pancasila ini adalah dasar kehidupan kita ya, dasar dasar Pancasila itu ya, dasar dalam menjalankan kehidupan. Seperti gotong royong, persatuan dan keadilan menjadi landasan interaksi sosial, kebijakan pemerintah, dan harmoni dalam keberagaman. Sebenarnya peran Pancasila di kehidupan sehari itu penting ya. Tapi gak tahu kenapa banyak sekali warga Indonesia yang kurang mentaati. Lebih tepatnya menerapkan lah. Nilai Pancasila sudah ya, seperti contoh kecilnya kita kalau misal UTS atau UAS itu kita tidak boleh mencontek ya, kecuali memang sudah diizinkan untuk pemerintah. Nah, itu contoh-contoh kecil Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita juga udah akan ada pemiluan nih. Nah, pemiluan ini juga nanti sebagai implementasi kita dalam menjalankan Pancasila dengan cara tidak golput. Nah, itu juga merupakan implementasi Pancasila yang sudah saya lakukan. Kemudian apalagi ya, menghargai sesama teman gitu kan. Pasti kita di kampus bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama ya, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Sudah sih kayak gotong royong dalam kehidupan sosial, terus toleransi dalam keberagaman, partisipasi dalam demokrasi, serta semangat keadilan dan kemanusiaan dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat. Tentu, karena Pancasila ini sifatnya universal dan itu tuh bisa mengikuti perkembangan zaman ya, Pancasila ini. Jadi bisa kita implementasikan walaupun Pancasila udah dari lama ya, sejak kita sejak pahlawan-pahlawan dulu ya, itu tapi masih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, karena kita
ini ya, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral gitu. Jadi Pancasila ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, udah baik, terima kasih ya Kak atas waktu. Perlu banget sih. Soalnya kayak orang-orang saat ini tuh kayak apa ya, perilakunya tuh agak-agak menyimpang gitu. Perlu ya, karena Pancasila itu dasar dari negara Indonesia kita sendiri yang mengandung nilai gotong royong, adil dan demokrasi, sehingga membutuhkan tuntunan zaman berkembang untuk saat ini. Yang perlu ditingkatkan mungkin apa ya? Ketaatan masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas mungkin ya. Nah, itu mungkin Gitu ya. sama jangan membeda-bedakan agama aja sih. Ya kok yang namanya perilaku penyimpang tuh biasanya nggak baik ya. Ya, Terus tuh kayak nggak bisa dibilangin sih. Perbuatan moral yang menyimpang itu prinsip-prinsip dasar membentuk fondasi dari negara Indonesia, dan melalui pendidikan moral, hukum dan adil dan kesadaran bersama itu demi menjaga integritas negara dan keutuhan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalau bisa sih ada hukumnya. Oke. Biar pertegas lah. menurutku kalau sekarang apalagi gadget ya. Sekarang tuh menurutku kayak ya ibaratnya moralnya kita itu udah beda sama orang-orang zaman dulu. Menurut aku pandangannya adalah kita perlu meningkatkan baik dari segi prospek akhlak kita, agama kita itu perlu ditingkatkan lagi sih. Ada pendapat tentang penyimpangan itu ya. Iya sih, soalnya sekarang kan mungkin banyak ya kayak kasus atau penyimpangan terhadap Pancasila, tapi kan itu mungkin kayaknya bisa diatasi dengan mempelajari lebih dalam tentang Pancasila, terus melaksanakan nilai-nilainya, bisa diterapkan. Mungkin itu salah satu yang bisa sedikit demi sedikit bisa diatasi penyimpangan itu. Itu sebenarnya kayak itu nggak sih, kita tuh harus membenahi kayak dasar kayak karakter pribadi seseorang dulu. Mungkin pendidikan dan kesadaran manusia atau makhluk itu sendiri, terus melaporkan otoritas, serta diskusi dan dialog tentang Pancasila, serta penguatan etika yang profesional. Mungkin meninggikan kesadaran aja sih. Meninggikan kesadaran Akan pentingnya Pancasila. ya. Kalau kita misal perbuatan ringan, mungkin kita bisa tegur atau kita maksudnya mendatangi secara langsung terus kita bilang mungkin kayak gitu. Mungkin kalau berat kayak pelecehan seksual atau apa mungkin kita bisa langsung lapor ke pihak berwajib. Iya. Kayak gitu. Sama sih. Iya. Terima kasih atas partisipasinya kakak. Oh ya, makasih ya Kak atas waktunya. Oke, terima kasih Mbak Keisha. Terima kasih Mas Danov ya. Oh, makasih. Oke, terima kasih Mbak. Oke teman-teman, ternyata pemahaman Pancasila di lingkungan kampus itu sangat penting banget bahkan. Dari partisipan yang sudah kami wawancarai, yang kebanyakan mahasiswa mereka setuju dengan perlu ditingkatkannya nilai Pancasila di lingkungan kampus. Partisipan kami yang kebanyakan mahasiswa sudah mengaplikasikan nilai Pancasila dalam keseharian mereka, seperti beribadah, saling menghormati, tidak mencontek, dan tidak golput dalam pemiluan yang diselenggarakan oleh Ormawa Universitas. Di modern saat ini, banyak sekali perilaku yang menyimpang dari nilai Pancasila. Mereka sangat menyayangkan perilaku tersebut. Lalu, apa saran mereka tentang ini? Mereka berpendapat dengan peningkatan pemahaman nilai Pancasila dengan cara berdialog dan menyuarakan betapa pentingnya nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini kita tahu kalau Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat telah terpenuhi. Itulah kesimpulan dari wawancara kami tentang pengaplikasian nilai Pancasila di lingkungan kampus. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 meminta maaf atas kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.